Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Dan saya berharap semua kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjokusumo, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama dari awal. Katakan, Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku
segala pujian hanya bagimu, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang lebih meriah. Kita persembahkan korban syukur kita di hadapan Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan, memujimu, menyembahmu selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kemuliaan-Mu yang memulihkan kehidupan kami, kemuliaan-Mu yang memberkati setiap kami. Kami datang sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang layak terima penyembahan kami, Kau Allah yang layak terima ucapan syukur kami ya Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Bapak berbicaralah melalui mulut bibir hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo. Biarlah ya Tuhan Engkau menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, firman-Mu itulah yang meneguhkan setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan, sehingga kami boleh memahami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami hanya berfokus kepadamu ya Tuhan. Kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami fokus hanya kepada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sangat senang kembali kita dapat bersua bertemu pada malam hari ini. Kita harus mengulangi pembelajaran kita karena kemarin ada gangguan sinyal, jaringan tiba-tiba terputus secara nasional. Jadi bukan hanya di Medan saja Bapak Ibu. Untuk memulai pertemuan kita ini, baiklah kita mulai dengan doa dulu biar kita bisa masuk dalam hadirat Allah Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita berdoa.
Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau baik ya Allah. Kami mengucap syukur hingga malam hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami, kesehatan yang prima, tuntunan, penyertaan, kekuatan, pengurapan, bahkan berkat-berkat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalannya ibadah pada malam hari ini kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus. First of all, I would like to welcome you all. Pertama-tama kami ingin menyambut saudara-saudara baik yang ada di Ufuk Barat maupun di Ufuk Timur, dari Sabang sampai Maroke. Biarlah kiranya sukacita damai sejahtera Allah tercurah atas saudara sekalian. Demikian juga saudara yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, Shalom, yang ada di Amerika, yang ada di Belanda, yang ada di Jerman, yang ada di Taiwan, Singapura, bahkan Timor Leste, dan negara-negara lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Shalom semuanya, sukacita damai sejahtera Allah turun atas saudara sekalian. Haleluya. Baik, kita langsung saja pada pembacaan atau perenungan firman Tuhan. Malam hari ini kita masih kembali merenungkan ayat-ayat yang ada di Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai ayat 21. Karena kita cukup punya waktu, maka saya pikir kita baca semua ayatnya, kita ludeskan, kita selesaikan, kita lahap ayat 1 sampai ayat 21, saudara. Mari dibuka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Silakan, Pastor. Ya, Mazmur 9 dengan judul perikop Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mut Laben, Mazmur Daud ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. 3. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu ya Maha Tinggi. 4. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. 5. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. 6. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. 7. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. 8. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. 9. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Amin. 12. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. 13. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka, tidaklah dilupakannya. 14. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. 15. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorai di pintu gerbang putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. 16. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangkan sendiri. 17. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon, Sela. 18. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. 19. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan.
bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. 20. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. 21. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Selah. Amin. Haleluya. Saudara, pada malam hari ini memang cukup panjang pembacaan firman Tuhan ya. Jadi makin panjang makin bagus, karena kuasanya tentunya semakin kuat saudaraku ya. Dan biarlah kuasa firman Tuhan malam hari ini tuh kembali mengalir atas kita. Jadi tetap stay tune ya. Saya yakin saudara semuanya pada haus dan lapar akan firman Tuhan ya. Baik saudara ya, Mazmur ini diberi judul Allah pelindung orang-orang saleh. Nah, kalau diteliti dengan baik, maka alur Mazmur ini dapat digambarkan sebagai berikut. Paling tidak ada 8 hal dari hasil studi saya, saudaraku, dari catatan yang sudah saya rampungkan ya. Dan tentu saya berharap ini menjadi inti pelajaran dari perikop ini, yaitu pasal 9 ayat 1 sampai ayat 21 saudaraku ya. Kalau selama ini kita membaca firman Tuhan ya berlalu saja seperti itu, tapi karena malam hari ini kita sama-sama saudaraku, jadi ini ada sesuatu hal yang spesial, yang khusus, yang luar biasa. Dan saudara juga boleh catat kalau ada hal-hal yang sangat penting yang perlu direnungkan berikutnya. Amin ya. Nah, yang pertama dari catatan saya adalah ayat 2 sampai ayat 3 dimulai dengan pernyataan pemazmur mengenai keinginannya untuk bersyukur kepada Allah, sumber segala sukacita dan pengharapan hidupnya, saudaraku. Jadi kembali Daud tak henti-hentinya mengajar kita, saudaraku, ya, untuk terus kita boleh mengucap syukur, memuji, menyembah. Jadi nggak heran kalau kita mempelajari kehidupan Daud, khususnya tentang kehidupan kerohaniannya, kita dapat menyimpulkan Daud memang begitu haus dan lapar, merasa desperate dalam bahasa Inggrisnya, sehingga 7 kali dalam satu hari itu Daud harus datang kepada Tuhan karena dia berpikir hanya Tuhanlah yang dapat membela Daud, saudara. Karena kita tahu Israel ini dikepung oleh berbagai musuh, saudaraku, oleh berbagai tetangga-tetangganya yang berhasrat untuk menyerang, menyerbu, menguasai Israel, saudaraku. Maka nggak ada cara lain, saudara, terkecuali harus datang kepada Tuhan, bersandar akan kekuatan Tuhan, saudara. Lalu apa kaitannya dengan kehidupan kita hari-hari ini, saudara? Bukankah apa yang dihadapi oleh Daud hari-hari ini juga sama seperti yang kita hadapi, saudaraku, ya? Sehingga sudah selayaknya lah kita juga datang kepada Tuhan, sehingga perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu juga tercurah atas kita dan kita aman karena di dalam kuat kuasa Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi Mazmur ini mengajak kita kembali untuk kita terus bersandar kepada Tuhan, saudaraku. Jangan pernah jemu-jemu. Amin, saudara. Ya. Lalu di ayat yang kedua, ya, maksud saya dari poin yang kedua, ayatnya ayat 4 sampai ayat 7, saudara, sebagaimana tadi dibacakan oleh Pastor Nopita. Ya, penjelasannya di sini adalah, ya, ia secara singkat memberi alasan mengapa ia bersyukur. Ia menyebut di sana tindakan dan intervensi Allah terhadap para musuh dan lawan-lawannya. Setelah menyadari tindakan dan karya Allah, maka dia pun bermuarah kepada pujian akan Allah dengan mengisahkan sifat-sifat dan kemuliaan Allah itu. Antara lain disebutkan bahwa Allah berkarya untuk melaksanakan penghakiman atas alam semesta. Jadi Daud, pemazmur dalam hal ini sudah mengekspresikan, mengutarakan kepada para pembaca tentunya, termasuk saudara saya, kita semuanya, saudara, mengapa Daud harus terus membangun hubungan melalui pembacaan Mazmur, melalui kidung-kidung yang dia tulis dalam bentuk Mazmur, saudara, karena dia tahu, saudara, sebagaimana saya sampaikan, hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat membantu dia, yang boleh menolong dia, saudaraku. Amin, saudara, ya. Lalu di poin ketiga, saudaraku, kita masih terus berlanjut, ya.
Sebagai hakim, Allah juga mempunyai peranan yang lain, yaitu sebagai tempat perlindungan, menjadi semacam suaka, tempat bernaung di waktu kesesakan. Atas dasar pengenalan itu, si pemazmur bermuara kepada sebuah pengakuan iman, sebagaimana dicatat di dalam ayat 11. Ia mau percaya dan berserah diri kepada Allah pelindung dan penolong. Mengapa? Sebab Allah tidak meninggalkan orang yang mencari Dia. Jelas saudaraku, kembali pemazmur Raja Daud mengajar kita, saudara, Allah sebagai seorang hakim, Dia juga sebagai tempat suaka, tempat berlindung, tempat untuk kita mengadu, saudaraku, ya. Jadi Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, orang percaya, orang yang telah dibenarkan, saudara, orang yang mencari wajahnya. Jadi kembali pemazmur mendorong kita, mengingatkan kita, memotivasi kita, saudaraku, ya, untuk terus mencari wajah Allah, khususnya ketika kita dalam kesesakan, khususnya ketika kita mulai menghadapi berbagai masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara dunia, saudara. Maka cara-cara surgawi lah yang menjadi solusi yang terbaik, saudaraku, untuk kita boleh melalui persoalan demi persoalan, permasalahan demi permasalahan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, saya tidak tahu apa persoalan saudara, tapi ya dari pesan-pesan yang masuk kelihatannya ya kita juga punya masalah. Saya juga punya masalah, saudaraku, ya. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, saudara, maka cara kita menghadapi persoalan, cara kita menghadapi permasalahan, cara kita menghadapi berbagai tantangan yang tengah kita hadapi itu, saudara, tentu berbeda dengan cara-cara yang lama, saudaraku, ya. Kita lebih percaya, kita lebih yakin, karena apapun, saudara, yang terjadi, Allah tetap memelihara kita, Allah tetap menjaga kita, dan Allah tetap melindungi kita, dan Allah juga lah yang akan memberikan solusi bagaimana jalan keluarnya sehingga kita dapat lalui semuanya ini, khususnya hari-hari ini, saudaraku, ya. Kita tahu di luar sana, ya, keadaan bukan semakin baik, saudara, ya, tapi lihatlah, ya, bangsa-bangsa, bukan hanya bangsa kita. Amin, saudaraku, ya. Lalu di ayat di poin yang keempat, saudaraku, ya, di sini dikatakan atas dasar pengenalan, pengakuan dan pengalaman itu, maka selanjutnya si pemazmur mengajak semua orang untuk memuji Tuhan dengan mazmur. Artinya dengan lagu pujian sebagaimana dicatat di dalam ayat 12 pasal 9 ini, saudara, karena ia tidak melupakan orang yang tertindas sebagaimana dicatat di dalam ayatnya yang ke-13, saudaraku. Saudara, ya, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang punya pengalaman berjalan dengan Tuhan? Nah, ini juga satu renungan buat kita pada malam hari ini, saudara. Kalau saya ditanya, saudaraku, ya, tentu saya punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, ya. Bagaimana juga saya punya pengalaman berjalan yang dibimbing, dituntun oleh kuasa-kuasa kegelapan, saudaraku, ya. Saudara, kalau kita punya pengalaman berjalan dengan saudara-saudara, ya, saya pikir kita nggak perlu ragu, khawatir, apalagi takut, saudaraku. Mengapa? Karena bila merujuk kepada pengalaman saya, saudaraku, ya, saya sudah melewati berbagai persoalan, berbagai permasalahan, baik secara pribadi ataupun yang dihadapi oleh bangsa dan negeri ini, saudaraku, ya. Tapi nyatanya saya masih ada di muka bumi ini. Artinya apa, saudaraku? Ya, saya ingin menyampaikan malam hari ini, pemeliharaan Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan saya, saudaraku, ya. Nah, ini kesaksian dari saya lah, nah itu. Nah, sehingga jika hari-hari ini di luar sana, saudaraku, ya, kelihatannya tidak ada kepastian, saudaraku, tidak ada jaminan, saudara, ya. Tapi yakinlah, saudara, dan saya yakin, saudara, ya, saya bisa lalui ini semua, ya, itu karena kita bersandar dengan secara penuh kepada Tuhan, saudaraku. Nah, ini, saudara, jadi kalau kita punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, saudaraku, ya, ketika kita menghadapi kesesakan dan kita bisa lalui, saudara. Nah, lalu ketika persoalannya sama, saudara, ya, itu datang dan mungkin kadarnya itu lebih keras lagi, saudara. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut, saudaraku. Apalagi bingung, saudaraku. Tenang saja, saudara. Kenapa? Karena kepak sayap Tuhan itu cukup tangguh, cukup kokoh. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menopang, saudara, untuk mengangkat kita, saudaraku.
Nah, sehingga kita aman dalam perlindungannya. Amin, saudara. Dan itulah yang dialami oleh pemazmur, oleh Raja Daud, saudara. Sehingga malam hari ini dia kembali mendorong, saudara, setiap pembaca, setiap orang percaya, saudaraku, ya, saudara, saya dan kita semuanya didorong oleh pemazmur, oleh Raja Daud untuk kita terus mengucap syukur untuk mengenang kebaikan-kebaikan Tuhan, saudaraku. Amin, saudara, ya. Nah, itu saudaraku, ya. Lalu di poin yang kelima, saudaraku. Nah, di sini dikatakan menyadari semua peranan dan tindakan Allah dalam sejarah dan dalam alam semesta seperti itu, maka si pemazmur pun terdorong memohon keselamatan. Iya, saudaraku, ya memang hanya dari Tuhanlah kita meminta memohon keselamatan, saudara. Jangan dari sumber-sumber lainnya. Apalagi kuasa kegelapan hari-hari ini juga sangat begitu kreatif untuk memberikan tawaran-tawaran yang menggiurkan, saudaraku, ya. Nah, oleh karenanya mari saudara kita tetap berfokus kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan, ya. Jadi pemazmur terdorong memohon keselamatan sebagaimana dicatat di ayat 14 tadi itu. Alasan permohonan itu diungkapkan dalam ayat 15, saudara. Coba ayat 15 dibaca apa? Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorai di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Amin, saudaraku, ya. Jadi cukup jelas, ya. Alasan itu bukan lagi sebuah alasan antroposentris yang artinya, ya, terlalu terpusat pada manusia, saudara. Berapa banyak di antara saudara yang ketika punya masalah langsung fokusnya kepada manusia, saudaraku, ya. Nah, malam hari ini kita diajar untuk tidak berfokus pengharapan kepada manusia, saudaraku, tapi kepada Tuhan, saudaraku, ya. Yang dalam bahasa teknisnya di sini dikatakan, saudaraku, ya, teosentris, ya, teosentris, saudara. Artinya pusat perhatian kita itu hanya kepada Tuhan, hanya tertuju kepada Tuhan, saudara, ya. Nah, di sini pemazmur berkata, aku diselamatkan dari para lawanku, agar aku hidup, tetapi bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk menceritakan perbuatan keselamatan Allah kepada semua orang dengan penuh sukacita. Kalau bahasa sekarang ini, saudaraku, ya, Daud mengucap syukur, dia menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan, maka sudah selayaknya lah dia melakukan penginjilan, saudaraku, ya. Dia melakukan penjangkauan jiwa-jiwa, saudaraku, ya, melalui apa yang dia tulis, yaitu dalam format mazmur, saudaraku. Dia kembali mendorong, saudara, ya, agar kita menyampaikan kabar baik, menyampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara. Kalau dalam perjanjian baru itu kita kenal dengan sebutan melaksanakan amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku, ya. Jadi kembali kita diingatkan, saudaraku, ya. Pengalaman akan Shalom Allah adalah peluang untuk proklamasi, bukan untuk hidup di dalam kebejatan dan tidak tahu diri, saudaraku, ya. Jadi tak henti-hentinya pemazmur mengajar, saudaraku, mengajak, ya, rakyatnya, siapapun yang boleh mendengar mazmur ini, saudara, untuk tidak melakukan hal-hal yang bejat, hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Tapi marilah kita melakukan kebaikan-kebaikan, berlomba-lomba kita melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Ketika kita melakukan kebaikan tujuannya bukan untuk masuk surga, saudara, ya. Tidak seperti apa yang diajarkan oleh agamawi sebagaimana dulu saya lakukan, saudaraku, ya. Maka saya disuruh beribadah, disuruh melakukan hal-hal yang baik, tujuannya supaya saya bisa melalui titik siratal mustaqim yang ukurannya itu, saudaraku, ya, seukuran rambut dibelah 7, saudaraku. Begitu susahnya, saudaraku, ya, yang diajarkan oleh guru ngaji saya itu, untuk bisa masuk ke surga, saudaraku, harus menyeberangi titik siratal mustaqim, saudara. Nah, sehingga untuk bisa menyeberang titik siratal mustaqim ini, saudara, maka, ya, kami pada waktu itu diajar untuk melakukan amal ibadah, saudaraku, ya, sholat 5 kali dalam satu hari, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita dapat lalui titik siratal mustaqim dan masuk surga, saudaraku. Bayangin, saudara, ya.
Nah, sementara kita di Kristus, saudaraku, yang hidup di dalam Kristus, kita tidak melalui titik Siratal Mustaqim yang ukurannya itu sehelai rambut dibelah 7, saudara, tapi kita melalui jalan tol, saudaraku, ya. Jalan tolnya pun jalan tol yang luas, jalan tol yang lurus, saudara, jalan tol yang terbuat dari emas, saudaraku, ya. Begitu luar biasanya buat kita orang percaya, saudaraku. Nah, maka malam hari ini pemazmur mengajak kita untuk kita mengucap syukur, menaikkan kidung pujian penyembahan, saudaraku, melalui mulut bibir kita yang keluar dari lubuk hati kita yang sangat dalam. Amin, saudaraku, ya. Jadi kita diingatkan kembali, saudaraku, ya. Sebab kalau kita saudara, tidak dapat menghargai apa yang dilakukan oleh Tuhan kita, saudaraku, maka keselamatan akhirnya akan dicuri oleh musuh-musuh kita. Nah, kalau di zaman perjanjian lama sebagaimana yang dialami oleh Daud itu, saudaraku, ya, musuh-musuh Daud kasat mata, sebagaimana saya katakan, visible, dapat dilihat oleh mata jasmani. Nah, kalau musuh kita hari-hari ini, saudara, dan saya yakin saudara juga paham itu, ya, tidak dapat dilihat, ya. Ya, kenapa? Karena dia roh, saudara, ya. Dia adalah iblis, setan bersama malaikat-malaikat jahatnya itu yang terus mengintai kita, saudaraku, untuk datang mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Bahkan dia ingin mencuri keselamatan kita, saudaraku. Nah, sehingga kalau itu yang terjadi apa, saudara? Maka dipastikan seseorang itu akan mualaf, saudara, akan meninggalkan, ya, Yesus Kristus Tuhan, akan meninggalkan keselamatan, saudaraku. Nah, kita nggak mau, saudara. Ya, biarlah, ya. Kalau orang melakukan itu, yaitu kehendak dia, karena memang ada kehendak bebas dalam kehidupan setiap manusia, saudaraku. Ya, yaitu dia, ya udah, ya. Tapi kita jangan sampai terpengaruh, saudaraku, ya, karena begitu luar biasanya Tuhan, begitu kasihnya Tuhan terhadap kita, saudaraku, yang mana seharusnya melintasi titik Siratal Mustaqim, saudaraku, kita justru melintas melalui jalan tol, saudaraku, ya. Jalan tol yang luas, jalan tol yang lurus, jalan tol yang terbuat dari emas, saudara. Saudara mau pilih mana? Nah, tentu pilihan yang kedua, bukan melalui titik Siratal Mustaqim yang ukurannya sehelai rambut dibelah 7, saudaraku. Begitu susahnya untuk masuk surga, saudaraku, ya. Padahal kehidupan ini sangat singkat, saudara. Nantilah kehidupan yang akan datang tanpa ada batasan, saudara, ya. Kalau pilihan hanya dua, mati selama-lamanya atau hidup selama-lamanya, itulah ditentukan oleh apa yang kita kerjakan hari ini, saudara, ya. Makanya pemazmur Raja Daud tak henti-hentinya, saudaraku, mendorong, memotivasi, mengajak kita, saudara, supaya kita jangan mengalami kebinasaan. Sudah selayaknya lah, sewajarnya lah kita melakukan penginjilan, saudaraku, ya, untuk memberitakan kabar baik, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, saudaraku. Amin, saudaraku, ya. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Tak henti-hentinya Roh Kudus terus mengajar kita, saudaraku, supaya iman kita tetap firm, tetap strong, tetap kuat, tetap tangguh, saudara. Amin, saudara. Sehingga kita mempunyai iman yang tidak tergoyahkan. Di poin yang ke-6, saudaraku, ya. Dalam ayat 16 sampai ayat 18, saudara, nanti dibaca Alkitabnya, ya. Barulah kita melihat siapa para lawan dan musuh yang ditakuti si pemazmur ini. Para lawan itu tidak lain ialah orang-orang fasik, saudaraku, ya. Orang-orang fasik itu tidak lain ialah orang-orang yang tidak percaya akan Allah, ya. Begitu banyak jumlahnya, saudara, hari-hari ini, ya, bahkan miliaran, ya. Inilah model ateisme, nah, ya, yang tidak mengakui adanya Tuhan, saudaraku. Dalam perjanjian lama seperti dikatakan oleh John Murray Courtney, ini seorang pakar, saudaraku, ya. Dalam ketiga ayat ini pemazmur berdasarkan pengalaman dan pengharapan imannya memaklumatkan nasib akhir dari orang-orang fasik itu. Nah, jadi kita diingatkan, saudaraku, agar kita tidak meneladani, mengikuti, ya, kehidupan orang-orang fasik, cara berpikir orang fasik, saudaraku, ya. Jadi kita diingatkan kembali oleh Raja Daud, luar biasa, saudaraku, ya, supaya kita tidak mengalami kematian kekal atau mengalami kemusnahan kehidupan, saudaraku, ya. Nah, ini menjadi renungan kita, saudaraku, ya. Singkatnya, nasib mereka ialah akan ditimpa kejahatan mereka sendiri, senjata makan Tuhan,
Mereka memasang jaring untuk menjerat dan menangkap orang-orang lain, tetapi mereka sendirilah yang justru terjerat dalam jaring itu. Mereka menggali lubang agar orang-orang lain terperosok ke dalamnya, tetapi justru mereka sendirilah yang terperosok ke dalamnya, dan itu semua terjadi karena intervensi dari tindakan penyelapan Allah. Sebagaimana dicatat di dalam ayat 17, saudaraku. Luar biasa, saudara, jahatnya orang-orang fasik ini, saudara. Dan mereka lah yang dipakai oleh iblis, oleh setan, oleh roh-roh jahat, saudaraku, untuk merekarkan yang jahat terhadap kita, saudara. Nah, bagaimana supaya kita selamat dari jebakan-jebakan mereka, dari lubang-lubang yang mereka gali, saudaraku, dari perangkap-perangkap yang mereka pasang? Nggak ada cara lain. Pemazmur mengatakan kita harus datang kepada Tuhan, minta perlindungan. Amin, saudaraku, ya. Sebagaimana dicatat di ayat yang ke-17 tadi, saudaraku. Lalu poin yang ke-7, saudara, atas dasar itulah maka meluaplah sukacita dan pengharapan si pemazmur, sebagaimana dicatat dalam ayat 18, saudaraku. Coba tolong dibaca ayat 18. Ayat 18, orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya segala bangsa yang melupakan Allah. Iya, saudaraku. Nah, jadi jelas, saudaraku, bahwasanya orang-orang fasik itu akan mengalami kematian kekal, saudaraku. Nah, tentu sebagaimana diamanatkan oleh Tuhan Yesus, saudara, tentu kita juga enggak rela mereka mengalami kematian kekal, saudara. Maka marilah kita juga melakukan amanat agung, saudara. Paling tidak, saudaraku, ya, kita berdoa buat mereka. Amin, saudaraku, ya. Nah, tapi sebelum kita pergi keluar, saudara, jangan lupa berkali-kali saya sampaikan, kita layani keluarga kita, saudaraku. Kita layani Yerusalem kita, saudaraku. Pastikan mereka tidak akan terpengaruh oleh jebakan-jebakan yang dibuat oleh orang-orang fasik yang tidak mengenal Allah, yang menolak Allah, saudaraku. Amin, saudara. Sehingga keluarga-keluarga kita, khususnya anak-anak kita, cucu-cucu kita, siapapun mereka, bagian besar dari keluarga kita ini, saudaraku, bisa diselamatkan, saudaraku. Ingat, saudara, ya, jangan menggunakan kekuatan kita, saudaraku, ya. Apa yang kita lakukan dalam hal-hal yang kecil, saudara, doakan saja, saudaraku, didoakan saja, ya, didoakan. Jangan dipaksa-paksa, karena kekristenan itu bukan seperti agamawi yang mengandalkan kekerasan, ya, saudaraku. Lambang kita bukan pedang, simbol kita bukan pedang, tapi burung merpati, saudaraku, ya. Ini membicarakan tentang Roh Kudus, kelembutan, saudaraku. Jadi kalau orang datang kepada Yesus itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu karena Roh Kudus, saudara. Jadi tanggung jawab kita, ya. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Berdoa buat mereka. Dan kita memang harus berdoa, saudara. Untuk itulah kita ada pagi hari ini, saudara. Kita akan berdoa buat mereka juga, saudara. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka juga. Amin, saudaraku, ya. Nah, jadi, saudaraku, ya, kembali saya katakan, saudara, ya, bahwa nasib malang orang-orang benar tidak akan berlangsung selama-lamanya. Jadi kalaupun kita menghadapi kesusahan, kesesakan, saudaraku, pemazmur menegaskan kembali tidak akan selama-lamanya, saudaraku, ya. Tidak akan selama-lamanya. Ini yang menjadi renungan kita dan boleh digarisbawahi, saudaraku, ya. Nah, itu. Jadi ada pengharapan, saudaraku, ya. Keadaan itu hanya akan berlangsung sebentar saja. Jadi hanya sebentar saja, saudaraku, ya. Kita amini, saudaraku, ya. Kita amini, saudaraku, ya. Jangan kalau udah bilang langsung ditangkap oleh musuh, saudaraku, oleh iblis, saudaraku. Maka itu tidak akan terjadi. Jadi terjadilah sesuai dengan imanmu, saudaraku. Nah, makanya pagi hari ini kita diajar lagi untuk terus, saudara, ya, membentuk iman kita, saudaraku, ya. Memang iman kita ini, ya, iman yang luar biasa, saudaraku, tapi ketidakpercayaan kita itu akan melumpuhkan iman kita, saudaraku, sehingga iblis ingin supaya kita tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan, saudaraku, agar kita bisa mengalami kematian kekal bersama dengan Dia di neraka, saudaraku. Nah, kita nggak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara, dalam keluarga kita. Nah, kita doakanlah keluarga-keluarga kita, saudaraku, ya. Nah, itu dia. Tidak selama-lamanya hari mendung, badai pasti berlalu, kabut pasti sirna, habis gelap terbitlah terang, seperti kata Raden Ajeng Kartini itu. Semua ungkapan ini dengan tepat menggambarkan optimisme pengharapan si pemazmur dalam ayat 18, saudaraku. Dan coba dibaca dulu ayat 18 sekali lagi supaya semakin jelas, semakin paham, ya. Dan tentunya kita berharap juga Tuhan pakai kita luar biasa. Oke, silakan dibaca ayat 18. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya segala bangsa yang melupakan Allah. Amin, saudaraku, ya. Jadi
ya ini kerinduan kita saudaraku ya. Kita tentunya mengasihi mereka saudaraku. Ingat saudaraku ya, jangan masuk surga sendiri, saya katakan ya. Jangan masuk surga sendiri saudaraku. Kita punya beban yang Tuhan berikan bagi kita untuk melakukan amanat agung, yaitu penginjilan saudaraku ya. Nah, penginjilan, doa juga bagian daripada penginjilan saudaraku ya. Itulah penginjilan melalui doa saudara ya. Itu yang bisa kita lakukan saudara kalau kita masih belum dapat melakukan hal-hal yang besar saudara ya. Lalu di poin yang terakhir saudaraku ya, poin 8, di sana dikatakan, atas dasar pengharapan yang kokoh itulah maka ia pun berani meminta pertolongan Allah. Ia meminta agar Allah sudi bangkit, dan kalau Allah sudah bangkit dan bertindak dengan tangan kanannya, maka zaman kekejaman manusia akan segera berlalu. Saudara, kalau kita lihat memang dunia ini saudaraku, wah ya, kalau saya bilangnya kanibal saudara ya. Kanibal itu adalah orang makan orang saudara. Sifat-sifat kebinatangan itu saudara, tanpa kita sadari itu ya, itu ada dalam diri orang fasik ini saudaraku ya. Hampir dalam segala aspek kehidupan saudara ya, apalagi di dalam dunia hukum. Nah ya, ini teman-teman saya yang advokat ini juga ngerti saudaraku ya. Makanya saya kembali ingatkan saudaraku ya, teman-teman saya saudara, dan saya juga amin ya saudara, kalau nggak punya cukup uang saudaraku, jangan berperkara. Nah itu saudaraku ya. Kenapa saudara? Karena sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit uang saudara. Perkara menang pun bisa kalah saudaraku. Ini udah menjadi rahasia umum saudaraku ya. Dan itu juga yang menjadi masalah di negara kita saudaraku ya, dari aspek hukum ini saudaraku. Jadi banyak mafia-mafia di sana saudaraku ya. Nah ini apa yang terjadi saudaraku ya. Jadi saya katakan saudara, kalau punya masalah selesaikan aja dengan cara damai saudaraku ya, jangan dibawa ke pengadilan saudara. Wah ya, itu akan saudaraku, membutuhkan ya uang yang sangat banyak, dana yang sangat banyak saudara ya. Saya juga hampir kasus-kasus saya sebagian besar kalah terus saudaraku. Kenapa? Karena tidak pakai uang saudara. Kayak mana mau pakai uang saudaraku ya, yang datang aja pun ya udah minta tolong saudaraku ya, karena sedikit-sedikit uang saudaraku. Nah, ini udah menjadi rahasia umum saudara ya. Itulah saudara, kenapa? Karena hakimnya adalah manusia saudara. Tapi ketika itu terjadi kepada kita saudaraku, kita langsung aja datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan mengadili mereka. Kenapa bisa seperti itu saudara? Karena mereka adalah orang fasik yang tidak menggunakan hati nurani mereka saudaraku. Nah untuk itulah kita diminta untuk berdoa bagi kota, bagi bangsa kita saudaraku, bahkan bagi bangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya kebejatan-kebejatan yang dilakukan oleh orang fasik ini hanya saudaraku, dan Tuhan mau kita muncul saudaraku, Tuhan mau kita tampil saudaraku, karena Tuhan akan datang bila kesudahannya itu in good order saudaraku ya. Jika segala sesuatunya itu saudara ya termanage saudaraku ya dengan baik, maka Tuhan Yesus akan segera datang saudaraku ya. Nah untuk itulah Tuhan Yesus minta kita saudaraku ya. Jadi kita jangan cukup puas ada di zona nyaman saudaraku ya. Kita harus maju bersama dengan Tuhan saudaraku ya. Kita harus tampil saudaraku ya. Bagaimana kita bisa tampil? Tentu kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah kirimkan Roh Kudusnya, oleh karena Tuhan sudah kirimkan fitur-fiturnya, karunia-karunia Roh yang Dia berikan kepada kita saudara. Mari kita teladani jemaat-jemaat yang ada di Smyrna, jemaat-jemaat yang ada di Philadelphia, dan mereka sudah diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi soko guru, menjadi pilar orang percaya di muka bumi ini saudaraku. Kita sudah belajar itu saudara. Nah, nanti dibuka lagi Alkitabnya saudara. Kita harus tampil saudaraku ya. Untuk apa kita tampil saudaraku ya? Untuk menjadi saksi Kristus saudara. Sehingga tidak ada lagi kebejatan, kelaliman saudaraku di muka bumi ini saudaraku ya. Amin saudara ya. Jadi mari semangat terus saudara ya. Lalu saudara, hal ini sangat penting supaya para penjahat sadar bahwa mereka bukan Allah, bahwa mereka manusia biasa saja. Sebagai manusia, sikap yang tepat bagi mereka bukanlah menjadi penindas atau penghisap sesama manusia, itu yang saya sebut kanibal tadi saudaraku ya, melainkan sikap takut akan Allah,
bertakwa, mengakui bahwa hanya Allah saja sang penguasa kehidupan, hanya Allah saja sang pelindung manusia saleh di kala kesesakan, hanya Allah saja yang patut disembah. Dalam hal itu Allah tidak akan pernah mengecewakan. Hanya mungkin saja waktu yang membuat manusia kurang bersabar, saudara. Ini yang menjadi persoalan manusia, saudaraku, ya. Kita kurang sabar, saudara, dalam menghadapi ya hal-hal yang sedang menghadang kita, saudaraku, ya. Oleh karenanya, saudara, dibutuhkan kembali pengurapan, saudara, supaya kita itu bisa sabar. Bagaimana kita bisa sabar, saudara, dalam menghadapi berbagai tantangan di luar sana, saudara, dalam menghadapi berbagai masalah persoalan dalam kehidupan kita, saudaraku. Tentu kita membutuhkan pengurapan, saudara, ya. Jadi waktunya Tuhan itu tidak sama dengan waktunya manusia, saudara, ya. Tetapi hendaknya manusia sadar dan tahu bahwa semuanya ada waktunya. Jadi semuanya itu ada kairosnya, saudara, ya. Ada waktunya, saudara. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Jadi diminta kesabaran, saudaraku. Nah, bagaimana supaya kita sabar, saudara? Sebagaimana saya sampaikan tadi itu, harus ada pengurapan. Bagaimana untuk bisa kita menerima pengurapan? Maka nggak ada jalan lain, kita harus datang kepada Tuhan, membangun hubungan, bersekutu, mengkonsumsi firman-Nya, saudaraku, supaya itu menghasilkan pengurapan yang kuat, saudara, yang strong anointing, saudara. Dan itulah yang membuat kita menjadi sabar, saudara, sehingga buah-buah roh sebagaimana dicatat di dalam Galatia 5. Nah, itu menjadi milik kita, saudaraku. Kita menjadi lemah lembut, menjadi sabar panjang, saudaraku. Sabarnya panjang, saudara, maksud saya. Seperti itu, saudaraku, ya. Jadi kita bisa menghadapi berbagai persoalan, saudaraku, ya. Emosinya tidak cepat naik, saudara. Tenang, kan kayak gitu, saudaraku, ya. Nah, itu dibutuhkan hari-hari ini, saudaraku. Kalau enggak, saudara, ya, kita bisa selesai, saudaraku. Nah, saya yakin dan percaya kita semuanya adalah orang-orang yang sudah dewasa, rohani tentunya, saudara, sehingga kita bisa tenang, saudaraku. Amin, saudara, ya. Sungguh sangat luar biasa kita diperlengkapi oleh firman Tuhan. Tetapi hendaknya manusia sadar dan tahu bahwa semuanya ada waktunya dan pada waktunya, dan Tuhan membuat semuanya indah tepat pada waktunya, seperti kata si pemazmur itu, saudaraku. Nah, jadi pagi hari ini, saudara, kita diajar untuk kita kembali sabar, saudaraku, ya. Ini yang menjadi renungan kita pada malam hari ini, saudara, ya. Begitu luar biasa kita diteguhkan, dikuatkan, saudaraku, dan biarlah iman kita terus semakin kokoh, saudaraku, tidak tergoyangkan, dan kita semakin bertumbuh menjadi dewasa, sehingga ketika kita menyelesaikan masalah, saudaraku, ya, itu bisa terkendali oleh karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku, ya. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa. Amin, saudara, ya. Jadi saya pikir untuk malam hari ini demikian, saudara, firman Tuhan yang boleh kita dengar, ya, begitu luar biasa, saudaraku, ya. Dan biarlah itu menjadi tuntunan, menjadi guidance, bimbingan bagi kita, saudara. Amin, ya. Baik, Pastor, ya, saya pikir karena pembahasan kita cukup panjang, ya. Nanti doa-doa yang sampai kepada kita yang secara khusus itu kita doakan secara khusus nanti setelah ibadah ini. Pastor doakan aja hal-hal yang umum dulu, ya, supaya kita akhiri ibadah ini. Silakan. Baik, Bapak Ibu, kita satukan nanti kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, khususnya satu hari ini, Tuhan. Kami boleh rasakan penyertaan Tuhan yang sempurna dari pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Dan saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan, yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo. Biarlah, ya Tuhan, pesan-pesan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini boleh menguatkan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, dan kami mampukan kami, ya Roh Kudus, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Dan kami tahu bahwa Engkaulah Allah yang melindungi kami, Engkaulah Allah pelindung kami, Engkaulah Allah yang sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami lemah Engkau menguatkan kami. Ketika kami putus pengharapan Engkau memberikan kami pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh sangat baik, ya Tuhan. Biarlah mulut bibir kami menceritakan segala perbuatan-Mu yang dahsyat kepada setiap orang-orang, kepada setiap jiwa-jiwa, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami berdoa buat setiap umat-umat Tuhan yang Tuhan kasih, Tuhan cintai, khususnya ya Tuhan yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Bapa, di dalam nama Yesus Engkau memberkati setiap mereka ya Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang terikat Tuhan bebaskan, mereka yang lumpuh mereka berjalan, mereka yang putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan di dalam kehidupan mereka, dan mereka yang mati mereka boleh dibangkitkan di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang Tuhan saat ini Tuhan sedang Tuhan uji ya Bapak, Engkau yang memberkati mereka, kuatkan dan teguhkan setiap kehidupan mereka, sehingga mereka tidak seperti bulu yang terkulai, tapi mereka seperti raja wali yang terbang tinggi. Ketika badai itu datang dalam kehidupan mereka, mereka senantiasa terbang tinggi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, mertua, orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati studi setiap anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan apapun yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mematahkan setiap belalang-belalang pelahap yang mencuri berkat Tuhan. Kami mematahkan setiap kegagalan demi kegagalan, setiap intimidasi si jahat. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Allah yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Keberhasilan, keberuntungan, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan itu mengalir melimpah-limpah atas setiap orang-orang yang percaya kepadamu, atas setiap umat-umat yang Kau kasihi, khususnya ya Tuhan yang ada di saluran khotbah pendeta ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, baik yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Biar lawatan Tuhan yang melawat setiap umat-umat Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi mereka, Engkau menyayangi mereka seperti biji matamu ya Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun yang terluputkan, tapi semuanya ada di genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan biarlah Engkau terus bekerja dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Engkau terus bekerja, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa mujizat Allah terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga ini menjadi satu kesaksian yang luar biasa yang keluar dari mulut bibir mereka, sehingga setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Yesus, Raja di atas segala raja. Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepadamu kecuali melalui Engkau. Dan biarlah itu Tuhan boleh termanifestasi dalam kehidupan setiap umat-umat Tuhan, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tangan Tuhan terus yang memberkati mereka, yang menjaga, yang menopang mereka ya Tuhan. Tidak ada dari mereka yang terjatuh, tergeletak, tapi Tuhan mengangkat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap anak-anak muda dimanapun mereka berada ya Tuhan, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak muda ya Tuhan, buat studi mereka. Tuhan memberkati mereka yang rindu pekerjaan. Tuhan buka setiap pintu-pintu pekerjaan, sehingga mereka boleh menerima pekerjaan yang layak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang rindu memiliki keturunan, Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan buka setiap kandungan mereka, sehingga anak itu ya Tuhan, Tuhan berikan kepada setiap keluarga demi keluarga yang membutuhkan, yang merindukan anaknya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang Tuhan rindu ya Tuhan akan kuasa Allah, Tuhan memakai mereka. Tuhan melimpahi mereka dengan kuasa, otoritas yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Bentengi kami dengan api kudus-Mu ya Tuhan. Kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan, studi, masa depan kami ya Tuhan, bahkan kota di mana kami berada, dan bangsa kami, setiap bangsa-bangsa di mana kami berada ya Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Damai sejahtera-Mu melingkupi ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Allah.
Mari Bapak Ibu saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus kita segera mengakhiri ibadah kita yang luar biasa ini. Arahkanlah hati kita ke surga, terimalah berkat anugerah sukacita kami sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita yang percaya dan telah diberkati bersama-sama, kita katakan amin. Amin Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih sudah bersama dengan kita. Ya, ini memang jadi pergumulan kita sendiri kalau kita langsung live streaming karena gangguan jaringan Bapak Ibu ya, tapi itu tidak akan menghalangi kita untuk kita bisa bersama-sama kembali Bapak Ibu ya. Jadi kita berdoa juga Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Kemudian pagi Bapak Ibu ya, ini pembahasan juga kitab Wahyu. Saudara silakan jangan sampai terlambat ya, jangan sampai ketinggalan, karena untuk pembahasan kitab Wahyu ini saudaraku ya, dibutuhkan mentor untuk memahaminya saudara. Jadi kalaupun pagi secara real time tidak ada waktu nggak apa-apa ya, tapi videonya bisa ditonton kembali karena videonya masih eksis, masih ada ya setelah kegiatan renungan pagi itu berakhir saudaraku ya. Jadi kembali dari Medan, saya ingin mengingatkan juga bahwa saudara yang baru bergabung jangan lupa subscribe ya, lalu dinyalakan lonceng notifikasi sehingga ketika video-video yang baru dipublikasikan saudara akan mendapatkan dan menjadi orang yang pertama untuk memperolehnya. Amin saudara. Mari terus semangat saudaraku, selagi hayat masih di kandung badan jangan pernah berhenti untuk mencari wajah Tuhan, untuk terus memperlengkapi diri. Paling tidak kita akan menjadi bapa, karena sekarang pelayanan kebapaan itu hari-hari ini yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus saudara. Jadi kita lah sebagai gembala-gembala di Yerusalem kita, di keluarga kita. Nah oleh karenanya mari kita perlengkapi diri kita supaya kita menghasilkan anak-anak ilahi yang siap dipakai oleh Tuhan pada kairosnya Tuhan, pada waktunya Tuhan. Amin saudara ya. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Dari Medan kembali kami berdua bersama tim dan jemaat-jemaat saudaraku mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam damai, sukses selalu. God bless you. Bye.